Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel BS7 Edukasi. Kemarin kita sudah membahas tentang tutorial cara menginstal aplikasi Filmora X. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada Filmora X dan apa fungsinya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi yang sudah kita install. Tampilan aplikasi Filmora X itu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu media, kemudian audio, ada title, ada transition, ada efek, elemen, dan split screen. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu media. Media di sini adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kita yang akan kita edit, baik itu berupa foto maupun video. Di bagian project itu terdapat beberapa komponen lagi. Yang pertama itu search media, kemudian simple color, dimana di sini isinya adalah warna, kemudian simple video. Ini biasa digunakan orang-orang untuk opening videonya. Cara mengeceknya yaitu kita langsung klik dua kali saja. Oke, kemudian ketika kita ingin mengimport file atau media kita, di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan fasilitas import yang sudah ditampilkan pada layar. Kemudian kita klik, kemudian import file atau import media folder. Nah, kita bisa gunakan kedua ini. Akan tetapi ketika kita mengimport media itu kita hanya mengimport satu media saja. Tapi ketika kita memilih import media folder, maka semua isi folder akan terimport. Baik di sini memilih media file saja atau bisa digunakan shortcut Ctrl I. Nah, di sini saya akan memasukkan foto, kemudian pilih open. Nah, maka bahan kita sudah terimport. Kemudian cara berikutnya itu kita bisa klik kanan, pilih import. Nah, kita pilih open. Kemudian cara berikutnya yaitu kita minimize, kemudian kita cari bahan yang akan kita import. Kemudian kita drag masuk sampai tanda plus copy, kemudian lepas. Nah, akan terimport. Kemudian untuk memasukkannya dalam layar itu kita tinggal klik tahan, drag, kemudian lepas. Nah, ini kita sudah bisa mengedit. Kemudian di menu audio, di sini ada beberapa macam jenis audio yang bisa kita aplikasikan pada video kita. Jadi seperti yang terdapat pada layar monitor itu ada yang masih tanda panah ke bawah, itu artinya kita harus mendownload terlebih dahulu bahan audio ini untuk diaplikasikan pada video kita. Kemudian ketika kita ingin masukkan audio atau musik yang lain, itu kita bisa scroll sampai paling bawah, kemudian pilih import musik, kemudian pilih tanda tambah. Nah, kita cari musik yang akan kita masukkan. Di open. Nah, ini kita langsung bisa gunakan. Kemudian di menu title itu terdapat beberapa macam efek tulisan seperti ini, banyak.
Ini kita bisa gunakan untuk mendukung tampilan video kita agar lebih menarik. Jadi di sini kita bisa edit kembali, seperti langsung saja kita edit kembali, langsung kita klik tahan, drag, kemudian lepas. Nah, ketika sudah seperti ini, ketika titelnya sudah dimasukkan pada layar, kita tinggal mengeditnya dengan cara kita klik 2 kali, kemudian di sini kita bisa mengubah teks. Kita tulis saja, terserah teman-teman. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini ada pilihan font yang bisa kita gunakan, kemudian size, kemudian ada bold, italic, margin, kemudian di sini ada efek untuk tulisan. Kemudian untuk animasinya kita juga bisa mengubah animasi tulisan dengan cara klik animasi. Di sini sudah banyak tersedia untuk digunakan. Oke, kemudian ini kita edit juga, tinggal klik, kemudian tulis, terserah teman-teman. Nah, ketika ukuran fontnya terlalu besar, kita bisa mengaturnya di sini. Ya. Kemudian kita juga bisa mengatur kecepatan masuk. Kita bisa masuk ke menu Advanced. Nah, di sini kita bisa mengubah warna tulisan. Kita bisa ke menu ini, misalkan warna merah, ini warna hijau, terserah teman-teman. Kemudian ada lagi ini opacity-nya, kita ingin mengurangi atau menambahkan ini. Kemudian ini blur. Kemudian text border, ini untuk tulisan pinggir teks. Centang, misalkan kita pilih warna hitam. Nah, kemudian ini opacity-nya bisa kita atur. Kemudian ini size, ukuran ketebalan garisnya kita bisa. Kemudian ini text shadow adalah untuk memberikan efek bayangan pada teks kita. Oh, di sini ya. Kemudian pada menu ini terdapat beberapa macam pilihan atau menu yang bisa kita gunakan untuk mengedit atau membuat sendiri animasi. Seperti kita ingin menambahkan teks, misalkan menambahkan gambar, kan kita bisa menambahkan kemudian kita bisa memberi efek. Jadi di sini ada tanda di mana ini ada seperti potongan 3 bagian. Jadi di sini artinya ini adalah waktu efek masuk tulisan. Kemudian di sini efek keluar. Jadi kita bisa mengatur kecepatan masuknya dengan cara kita drag atau mempercepat, kita drag ke kiri. Ketika kita ingin
mempercepat, kita drag ke kanan, otomatis akan lambat. Kita putar, kita cek. Nah, itu kan beda. Kemudian kalau kita mempercepat, ini ya. Oke. Jadi ini untuk menghapus, ini kayak tadi bold, italic, margin. Untuk menyimpannya kita baik, kita jadi di sini Anda kelihatan di sini tulisannya save custom, atau kita langsung untuk menyimpan title kita, title teks kita pilih OK saja. Ini sudah berubah. Nah, kemudian ada menu transition, di mana menu transition ini digunakan untuk menghubungkan antara satu media dengan media berikutnya, agar video kita ketika perpindahan dari slide satu ke slide yang lain itu tidak terlalu kaku. Nah, di sini ada banyak sekali efek transisi. Kita pilih saja, kita drag. Jadi kita nyimpan di sini, kita putar. Nah, ini fungsi transisi. Kemudian ada efek, dimana efek di sini adalah untuk memberikan efek kepada video kita. Untuk melihat efek-efeknya, kita bisa langsung klik 2 kali. Nah, kita aplikasikan. Nah, ini fungsi efek. Di sini ada sangat banyak pilihan efek. Oke, baik, langsung kita ke elemen. Nah, elemen di sini berisikan stiker-stiker yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek menarik pada video kita. Di sini banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan untuk memberikan daya tarik. Ada split screen, di mana split screen ini memungkinkan kita menggabungkan 2 atau lebih foto atau video dalam satu tampilan layar. Kita contohkan, seperti misalkan kita ingin 4, kita simpan di sini. Jadi di sini memungkinkan kita untuk memasukkan beberapa media, bisa berupa foto atau video. Caranya tinggal kita klik tahan, kemudian drag masuk. Nah, otomatis akan masuk. Kemudian ini kan terlalu besar, jadi kita bisa mengaturnya di sini. Kita kurangi ukurannya, kemudian kita atur. Kemudian gambar berikutnya, jadi ini kita sudah menambahkan beberapa media. Jadi kita bisa juga menambahkan video. Itulah tadi fungsi media, audio, title, transition, efek, elemen, dan split screen. Nah, ke bawah itu ada tombol undo icon redo, artinya memungkinkan kita. Jadi di sini juga ada pilihan delete, kemudian untuk memotong, mengatur warna atau mengedit.
Nah, ini banyak sekali efek-efek color yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian ada green screen. Jadi fungsi dari green screen ini adalah menghapus background dengan syarat background kita itu harus polos, baik itu berwarna hijau, biru, merah. Jadi kita bisa menghapusnya dengan menggunakan menu green screen. Kemudian duration, itu kita bisa mengatur foto kita atau video kita. Jadi kita bisa langsung mengetik ini 5 detik, jadi itu 5 saya ubah menjadi 3 karena tadi terlalu lama. Oke, kita pilih oke. Kemudian ada marker, ini berfungsi untuk menandai video kita. Misalkan kita ingin memotong video di detik mana, memotong video pada durasi sekian, misalkan contoh kita ingin memotongnya di sini, kita berikan marker atau tanda, kita klik di sini. Artinya ini memudahkan kita untuk menandai letak di mana kita ingin menghapus atau memotong video. Nah, jadi ini kita bisa memberikan nama, misalkan di sini kita klik. Nah, ini kita bisa memberikan nama, misalkan ini untuk memotong, potong. Oke. Jadi maka otomatis akan berubah. Jadi ini sangat membantu kita untuk melakukan proses editing. Jadi itu tadi fungsi marker untuk memberikan tanda. Kemudian ada record untuk digunakan sebagai mic ketika kita ingin memasukkan langsung suara kita pada memasukkan audio kita atau audio suara kita. Kemudian ada menu audio mixer, ini berfungsi untuk mengatur volume suara audio kita. Kemudian di sini ada untuk mengatur volume. Oke, tadi fungsi marker. Kemudian di sini ada zoom fit atau plus. Jadi fungsi zoom fit ini artinya untuk mengembalikan ukuran timeline ini untuk mengatur besar timeline pada layar kita. Contoh, maka otomatis ini timeline-nya akan mengecil seperti semula. Jadi ini untuk zoom in, ini untuk zoom out. Jadi kita bisa menambahkan besarnya lagi, kita bisa mengembalikan. Nah, jadi ketika kita mengklik ini otomatis akan kembali ke pengaturan semula. Kemudian pada menu di atasnya itu ada preview quality, artinya ini memungkinkan kita untuk mengatur besarnya layar tampilan pada video kita. Misalkan zoomnya kita sini 25, maka otomatis akan mengecil. Kita pilih 10, nah itu akan mengecil. Jadi ketika kita pilih fit, maka akan menyesuaikan pada display Filmora. Kemudian ini ada gambar kamera, artinya ini untuk berfungsi seperti screenshot pada HP. Sekian penjelasan tentang elemen-elemen yang terdapat pada Filmora. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.